Soal pertama adalah jika AB sama dengan BC, apakah B titik tengah AC? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Walaupun AB sama dengan BC, belum tentu B ini adalah titik tengah. B dikatakan titik tengah jika B itu segaris dengan AC dan panjang AB dan BC itu sama. Nah, pada soal itu tidak diketahui bahwa titik B itu segaris dengan segmen garis AC. Nah, kita dapat ilustrasikan keadaan jika pernyataan itu salah. Misal di sini ada titik A dan di sini adalah titik C. Nah, kalau di sini adalah titik B. Nah, AB sama dengan CB, tetapi B bukan titik tengah dari AC. Karena apa? Karena B tidak segaris dengan garis AC. Nah, begitu. Selanjutnya adalah B. 1B. Jika sinar garis RS dan sinar garis RT dua sinar berlawanan, apakah titik tengah sinar garis SD? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Nah, diketahui itu sinar RS dan RT itu adalah sinar berlawanan. RS kita misalkan di sini titik R, ini sinar garis RS, dan sini adalah sinar garis RT. Belum tentu, jawabannya adalah R bukan titik tengah dari sinar garis berlawanan ST. Kenapa? Karena RS dan sinar garis RS dan sinar garis RT itu bisa diperpanjang hingga maka titik tengahnya itu akan selalu berubah-ubah, dan tentu saja R di sini bukan titik tengah dari sinar garis RS dan RT. Nah, selanjutnya adalah C. Apa syarat terbentuknya tepat sebuah bidang? Berikan argumen yang mendukung jawaban Anda. Nah, syarat terbentuknya sebuah bidang itu harus ada 3 titik yang tidak segaris. Contoh, misal saja di sini ada titik A, di sini B, sini C. Nah, ini kan tidak segaris, maka didapat sebuah bidang yaitu segitiga. Misal 3 titik ini segaris, maka yang terbentuk itu adalah segmen garis, bukan bidang. Suatu sudut disebut sudut berpasangan linear jika dan hanya jika sudut berdekatan dan sisi-sisinya itu tidak bersekutu dan merupakan sinar garis yang saling berlawanan, arahnya itu saling berlawanan. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada sinar garis A dan sini O, lalu
sinar garis berlawanan, maka sini sinar garis BO. Nah, ini ada sudut-sudut yang berdekatan dan sisinya itu tidak bersekutu. Misalkan ini adalah C. Nah, di sini sudut-sudutnya. Nah, ini adalah contoh dari ini merupakan sudut pasangan linear. Nah, sudut pasangan linear itu juga merupakan sudut berpelurus. Maka dari itu, jika sudut di sini sudut COB ditambah COA, maka hasilnya adalah 180 derajat. Maka ini juga disebut sudut bersuplemen. Nah, selanjutnya adalah sudut itu dikatakan bersisian ketika ada dua sudut yang memiliki titik sudut yang sama dan sisi yang berhimpit. Sebuah sisi yang berhimpit itu terletak di antara sisi-sisi yang lainnya. Contohnya begini. Misal ada sinar garis. Misal ada sudut A sini O, sini adalah B. Nah, ini kan ada sudut AOB. Nah, jika kita tambahkan sisi di tengahnya begini, misalkan di sini adalah N. Nah, ini adalah contoh dari sudut bersisian. Itu sudut AON itu bersisian dengan sudut BON. Nah, sisinya ini saling bersisian, jadi gabung, tidak saling memisah. Nah, selanjutnya soal nomor 2B. Jelaskan dan berikan satu contoh apa yang dimaksud dengan sudut keliling dan sudut pusat. Nah, sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya itu ada di garis lingkarannya, di busur lingkaran. Sedangkan sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya itu ada di pusat lingkaran. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada lingkaran dengan kita cari titik pusatnya, yaitu di 4. Sini adalah titik pusatnya. Ini adalah titik pusatnya. Nah, kita misalkan di sini ada sebuah sudut di sini, kita misalkan ada sudut ABC, di sini titik A, di sini B, di sini C. Nah, ini adalah sudut ACB itu adalah sudut pusat. Nah, sudut keliling itu gini, di titik sudutnya itu di lingkarannya, di busur lingkaran. Misal X.
maka titik X, maka AXB itu adalah sudut keliling. Nah, ini adalah nomor 3. Buktikan bahwa panjang ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi segitiga adalah setengah panjang sisi segitiga lainnya. Jika diilustrasikan, itu misal ada segitiga ABC, lalu dipotong oleh garis DE pada titik tengah AB dan titik tengah AC, maka dapat ditulis diketahui karena di titik D pada AB ini adalah titik tengah, maka panjang AD ini sama, dan AD, panjang AD itu setengah dari panjang AB. Dapat ditulis seperti ini. AD itu setengah. Lalu titik E pada sisi AC ini kan juga pada titik tengah garis AC, maka panjang AE itu sama dengan EC, dan panjang AE itu setengah dari AC. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah buktikan bahwa panjang ruas garis DE ini dan garis lainnya yaitu BC itu setengah atau 1:2. Maka pembuktiannya satu, untuk membuktikan apa yang disuruh, kita harus untuk membuktikan ini kita menggunakan kesebangunan dengan cara kita harus membuktikan bahwa segitiga ADE dan ABC itu sebangun. Untuk membuktikannya kita bisa pertama-tama kita cari sudut. Pertama-tama dari gambar ini kita dapat menuliskan bahwa CAB itu kongruen dengan sudut EAD, karena pada sudut yang sama di sini di situ. Lalu yang kedua, nanti diketahui bahwa panjang AD itu setengah dengan AB dan panjang AE itu setengah dengan AC. Dituliskan seperti ini: AD AB itu sama dengan 1:2 dikot sudut yang sama. Terus AE banding AC itu 1:2 3. Nah,
Dengan adanya 3 step ini kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADE itu sebangun menurut sisi sudut sisi. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, sisi sudut sisi. Nah, karena kita sudah tahu bahwa segitiga ABC dan ADE itu sebangun, maka kita dapat menjawab atau membuktikan bahwa DE itu juga perbandingannya itu juga setengah dengan garis BC. Nah, selanjutnya nomor 4, buktikan bahwa garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tengah tali busur adalah tegak lurus. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa ilustrasi dari soal tersebut seperti ini. Dan dari pernyataan didapat bahwa AB itu adalah tali busur atau busur lingkaran, dan BT dan TA, garis BT dan TA untuk segmen garis itu kongruen TA. Nah, selanjutnya yang ditanya atau yang dibuktikan itu sudut garis L itu tegak lurus dengan segmen garis BA. Nah, bukti untuk membuktikan yang pertama, diket bahwa BT itu kongruen dengan TA. Diket. Nah, yang kedua, OA dan OB itu jari-jari karena akibat dari AB itu tali busur lingkaran. Jari OB akibat AB tali busur lingkaran. Nah, yang ketiga, karena kita sudah tahu bahwa OA dan OB itu jari-jari, maka dapat digambar seperti ini. Karena sama-sama jari-jari, maka panjang OA dan OB ini sama. Dapat ditulis bahwa OA itu kongruen dengan OB akibat 2. Nah, selanjutnya keempat, maka didapat bahwa OBA adalah segitiga sama kaki.
menurut definisi segitiga sama kaki. Nah, selanjutnya yang kelima. Karena ini adalah segitiga sama kaki, maka sudut OBA dan OAB itu kongruen. Nah, yang keenam, karena kongruen, maka kita dapat menuliskan bahwa OBT dan OAT juga kongruen. Nah, yang ketujuh, karena sudah tahu bahwa sudut di sini kongruen dan kongruen, kita bisa menggunakan postulat sisi sudut sisi, sehingga segitiga OTA dan segitiga OTB itu kongruen. Akibat oleh satu lalu 3 dan 6, dan juga sisi sudut sisi. Selanjutnya, karena kita ingin membuktikan bahwa OTA dan OTB itu adalah 90 derajat, dan ini merupakan sudut berpelurus, yang artinya jumlah sudutnya itu 180 derajat, maka dapat ditulis bahwa M sudut OBT ditambah M sudut OTA itu sama dengan 180 derajat sudut pelurus. Nah, 9, karena OBT itu kongruen dengan OTA, maka dapat ditulis 2M OTA itu sama dengan 180 derajat. Dan yang terakhir, bahwa besar sudut OTA itu sama dengan 90 derajat. Nah, dari sini kita sudah membuktikan bahwa sudut dari OTA ini 90 derajat, yang artinya bahwa garis L ini tegak lurus dengan garis BA. Akibat 10. Nah, tadi kan diketahui bahwa ada balok ABCDFGH dengan bidang frontal ABFE. Bidang frontal adalah bidang yang sejajar dengan media gambarnya atau yang menghadap ke depan begitu. Diketahui bahwa AB 6, maka kita gambar di sini A, di sini 1 sampai 6, A ini B,
AB FE ini AB FE AE 4, sini 4 cm, ini E, di sini F 6 cm, F. Nah, ini adalah bidang frontal AB FE. Nah, selanjutnya kita menggunakan jangka. Untuk diketahui bahwa sudut-sudutnya adalah 135 derajat, maka kita harus mengukurnya begini. Nah, selanjutnya jangan merubah ukuran dari jangkanya. Kita letak jarum jangka ke titik sini, lalu di titik ini juga untuk menemukan perpotongan. Nah, lakukan langkah tersebut pada titik-titik sudut yang lainnya. Apabila begini, kita juga dapat menambahkan garis bantu di sini untuk meletakkan garis. Nah, sudah. Nah, setelah begitunya kita membuat garis proyeksi, yaitu yang diketahui garis proyeksinya adalah AD. AD itu 5 cm, maka kita membuat garis proyeksi dengan panjang 5 cm. Nah, yang diketahui juga perbandingan proyeksinya itu 2:3, maka atau dapat dibilang 2/3, maka banyak garis di sini yang kita buat itu adalah 3 buah. Untuk besar sudut dari jangka itu terserah, yang penting sesuai, yang penting tetap tidak berubah-ubah. Misal segini, 1 2 3, selanjutnya 1 2 3. Nah, setelah kita membuat dengan jangka, kita hubungkan. Nah, begini.
Karena perbandingan proyeksinya adalah 2:3, maka kita mengambil garis kedua, 1, 2. Jadi yang ini kita atur besar jangka ini sesuai dengan garis proyeksi yang kedua. Lalu kita letakkan ke titik-titik sudut pada persegi panjang ini. Lalu kita gambar seperti ini untuk membatasi panjang sisi AB dan yang lainnya. Kita garis ke setiap titik sudut seperti itu. Nah, selanjutnya kita garis dari titik A ke garis yang ini melalui titik potong busur yang kita buat tadi, garis busur yang kita buat seperti ini. Yes. Nah, lakukan pada semua sisi. Nah, sudah. Hanya tinggal kita hubungkan. Ini tidak boleh ya seperti ini harus putus-putus karena di dalam bangun ruang 3 dimensi. Nah, seperti ini. Kita tinggal menamainya. Ini adalah AD, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti itu. Di sini kan sudah ada gambarnya dan titik ABC. Dalam perpanjangan diagonal kita harus mencari bidang-bidang yang memuat 2 titik. Di sini saya mengambil WU, kita buat bidang WURP. Kita hubungkan titik W ke titik U dan titik R ke titik P. Nah, selanjutnya bidang yang memuat titik itu, titik B itu adalah YTHU. Kita hubungkan sehingga memotong garis UW di titik misalkan O. Kita misalkan di sini adalah O. Nah, dan di bawahnya juga di titik H ke T.
sehingga memotong garis RP di titik katakan N. Nah, lalu kita hubungkan titik potong tadi sehingga kita mendapatkan garis ON. Nah, lalu kita hubungkan dua titik bidang yang memuat dua titik tadi, yaitu WHRP yang kita hubungkan adalah titik C ke A, sehingga memotong garis ON di titik katakan titik F. Nah, lalu kita hubungkan B sehingga juga memotong S dan memotong garis VH pada suatu titik. Nah, katakan ini titik R T, katakan titik T. Nah, T O, katakanlah ini titik D. Nah, di titik D. Nah, selanjutnya adalah kita menghubungkan kembali. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita cari bidang yang memuat dua titik. Kita ambil misal X dengan Y yang memuat titik C dan B. Kita hubungkan ini dan titik R dengan T. Nah, selanjutnya kita hubungkan X dengan V agar membentuk bidang XV HIS. Nah, sehingga ketika kita menghubungkan XV ini terdapat titik potong di garis WY, yaitu titik katakanlah E. Nah, E di titik E, lalu di bawahnya juga HIS memotong garis RT di titik G, katakan G. Nah, kita hubungkan titik ini, titik potong tadi, sehingga didapat garis EG. Nah, selanjutnya kita hubungkan dua titik CB seperti ini. Nah, sehingga memotong garis EG di titik H. Selanjutnya kita pada bidang XV HIS itu kan ada titik, di sini ada titik D. Kita tarik garis dari titik D
melalui titik H ke garis XS. Nah, begini. Nah, sudah. Nah, begitu. Jadi pada garis XS maka didapat titik, katakan I. Nah, titik-titik yang telah kita dapatkan tadi dapat kita hubungkan. Nah, D dengan A, B dengan A, dan B dengan I, C dengan I, nah itu adalah jawabannya. Nah, selesai seperti ini.